Bab 104. Jevian bimbang. Rosalind tercenung. Memikirkan haruskah ia menceritakan masa lalunya. Lantas, bagaimana kalau Jevian tiba-tiba ilfil dan membenci dirinya? Siapapun itu, takkan mau mempekerjakan seorang mantan narapidana terlebih untuk mengurus anaknya. Tentu mereka memiliki kekhawatiran tersendiri. Pertama, ia khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anaknya dan kedua ia pasti khawatir orang tersebut membentuk karakter anak menjadi penjahat seperti dirinya. Apalagi ia merupakan seorang pembunuh. Meskipun korbannya selamat, tapi bila tidak ada yang menolong, sudah pasti korbannya akan benar-benar mati di tangannya. Rosalind bingung. Bahkan ia sampai tak sadar kalau Jevian sudah menuntunnya menuju ke sofa yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian Jevian menggenggam tangannya erat. Jevian bisa melihat ada keraguan di netra Rosalind. Ia pun dapat melihat binar ketakutan di netranya yang biru. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Jevian menyentak Rosalind dari lamunannya. Aku, Rosalind tiba-tiba gelagapan sendiri. Selin, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan. Titahnya membuat Rosalind melongo. "Ya, lakukan seperti perintahku." Dengan patuh, Rosalind menarik nafasnya dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Jevian tersenyum melihat Rosalind yang begitu patuh dengan ucapannya. "Sudah," ucapnya. Setelah melihat raut wajah Rosalind yang tenang, ia pun kembali bertanya. "Selin, selama ini kau selalu saja mengatakan aku belum tahu siapa kau sebenarnya. Kini, aku benar-benar ingin tahu, siapa kau sebenarnya. Kenapa kau selalu saja berkata seperti itu, seolah ada sebuah rahasia kelam yang kau sembunyikan," ujarnya membuat Rosalind seketika gugup. Bahkan kedua telapak tangannya pun sudah terasa dingin. "Selin," tegur Jevian lagi. "Aku, seorang mantan narapidana," ujarnya tiba-tiba membuat Jevian seketika membulatkan matanya. Sebenarnya berat bagi Rosalind untuk mengungkapkan masa lalunya. Terlebih itu pada Jevian, majikannya. Bagaimana kalau Jevian memecatnya karena tidak mau dirinya memberikan pengaruh buruk pada sang putra? Ini bukan masalah takut kehilangan pekerjaan, tapi ia sudah terlanjur nyaman bekerja di rumah itu. Dan yang lebih penting lagi, ia sudah terlanjur sayang pada Jeffrey. Tak tahu bagaimana hidupnya kelak bila harus berjauhan dengan anak asuhnya itu. Terlebih setelah Jeffrey kerap memanggilnya, Mommy, Rosalind kerap merasa seperti seorang ibu sesungguhnya. Ia merasa Jeffrey seperti anak kandungnya sendiri. Padahal sudah jelas, Jeffrey anak dari Jevian dan Eve, tapi karena sikap Jeffrey yang memperlakukannya seperti ibu kandungnya sendiri membuat Rosalind terbuai. Ia terlalu mendalami perannya hingga ia terkadang lupa, dirinya hanyalah seorang pengasuh. Namun Rosalind harus sadar, tak mungkin ia terus menyimpan rahasia ini. Terlebih melihat sikap Bastian, ia khawatir Bastian mengungkapkan rahasianya terlebih dahulu. Ia tak mau mengecewakan keluarga yang sudah begitu baik padanya ini dengan membiarkan orang lain yang mengungkapkan rahasia itu. Dengan tekad yang kuat, Rosalind pun memberanikan diri mengungkapkan rahasianya. Ia sadar, tindakan nekatnya ini pasti akan memiliki konsekuensi. Namun ia harus siap sebab ia tahu masa lalunya memang seburuk itu. "Apa?" tanya Jevian merasa ia mungkin salah mendengar. "Aku mantan narapidana percobaan pembunuhan," ujar Rosalind lagi membuat Jevian makin terkesiap. Ia yang tadinya duduk mepet ke tubuh Rosalind seketika menarik dirinya. Rosalind tersenyum miris. Bahkan sebelum ia menceritakan segalanya saja, Jevian sudah menarik dirinya. Jevian mencoba mencerna kata-kata Rosalind. Ia terkejut, tapi kenapa ia seakan tidak bisa mempercayakan kata-kata Rosalind. "Kau tidak sedang berbohong agar aku membatalkan niatku menikahimu kan?" Jevian mengesampingkan keterkaitannya. "Aku mengatakan yang sejujurnya. Benarkah? Kalaupun memang benar, aku yakin kau memiliki alasan yang kuat." Jevian berusaha sekuat tenaga untuk menepis pikiran buruknya. Ia hanya tak ingin salah mengambil keputusan. Hanya karena mendengar sepotong penuturan membuatnya menilai buruk Rosalind. Apalagi melihat sikap Rosalind selama ini, ia yakin, Rosalind sebenarnya perempuan yang baik. Rosalind menarik nafas dalam-dalam dan kembali menghembuskannya.
Mengenang masa lalu itu selalu saja membuat dadanya sesak. Seakan ada batu besar yang menghimpit dadanya. Berat dan menyesakkan. Rasa bersalah selalu saja menghantui dirinya. Terlebih Delena tidak menuntutnya sama sekali. Ia memaafkannya begitu saja. Pun Rainero dan Senina. Galdis, meskipun ia tidak menyakiti perempuan itu, tapi tetap saja ia jadi ikut terlibat. Rosalind menggeram sambil menutup matanya. Semua karena ulah bajingan itu. Meskipun Rose telah tiada, tapi Rose tetap merasa sakit hati sekaligus benci pada laki-laki yang ternyata ayah kandungnya sendiri. Seandainya ia tidak mengembuskan nyanyian kebencian di setiap harinya, ia pasti takkan pernah merasakan hal demikian. Semuanya diperkuat dengan sikap Bastian yang tak mau memperjuangkannya membuatnya kian terperosok dalam kebencian yang tak semestinya. Aku melakukan itu karena dendam. Lebih tepatnya, dendam yang keliru. Pamanku selalu saja mengatakan kalau ibuku dibuang saat hamil. Lalu dia menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih kaya. Melihat hidupnya bahagia, aku sakit hati, kecewa, hingga akhirnya membenci dan mendendam. Aku pun berencana membalaskan dendamku. Tapi ternyata aku salah. Ternyata pamanku itulah ayah biologisku. Ia melakukan itu karena kecewa sebab ibuku tidak pernah menganggapnya. Sepanjang usianya ternyata ibuku masih mencintai laki-laki yang menjadi suami atasanku. Aku yang terlalu bodoh, dengan mudahnya dibodohi. Aku sampai merencanakan untuk melenyapkan atasanku itu beserta menantunya. Itu aku lakukan karena aku sakit hati keluarga mereka bisa hidup bahagia, sementara aku hidup menderita. Bahkan karena kehidupanku yang menyedihkan itu pula, keluarga Bastian menolakku mentah-mentah. Karena dendam yang kian berkobar, aku pun merencanakan untuk melenyapkan mereka. Tapi beruntung, ada seseorang yang menggagalkan niat burukku itu. Kalau tidak, mungkin aku akan memilih mati karena terkungkung penyesalan. Sungguh, aku benar-benar menyesal. Sangat menyesal, ujar Rosalind tergugu. Bahkan untuk pertama kalinya, ia menumpahkan tangisnya di depan Jevian. Jevian terhenyak. Ia tidak menyangka, hidup Rosalind semenyedihkan itu. Dan kau tahu, apa yang makin membuatku tenggelam dalam penyesalan? Rosalind menoleh ke arah Jevian. Jevian menggeleng dengan dada bergemuruh. Setelah apa yang aku lakukan, mereka memaafkanku. Mereka tidak menuntutku sama sekali. Seharusnya sampai sekarang aku masih di penjara, tapi karena mereka tidak menuntutku, aku jadi hanya menjalani masa tahanan sesuai tuntutan jaksa saja. Hal ini yang membuatku kian merasa bersalah. Mereka terlalu baik. Padahal aku hampir saja melenyapkan nyawa atasanku, tapi juga menantunya yang tengah hamil besar. Aku bingung. Bagaimana caranya aku menebus kesalahanku? Aku benar-benar bodoh. Aku jahat. Aku, nyaris saja menjadi seorang pembunuh. Aku, Rosalind menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia tak mampu menahan derai air mata yang terus turun membasahi pipi. Jevian yang tak kuasa menahan gebrakan di dadanya karena melihat kesedihan di wajah Rosalind pun kembali mengikis jarak. Kemudian ia menarik tubuh Rosalind dan membenamkan wajahnya di dadanya. Rosalind makin menumpahkan tangisnya. Selama ini ia selalu menangis seorang diri. Tak ada tempat berbagi. Hingga saat Jevian merengkuhnya ke dalam pelukan membuat Rosalind pun menumpahkan segala kesedihan yang menghimpit dadanya. Jevian yang mendengar bagaimana memilukannya tangis Rosalind pun tak dapat menahan gemuruh kesedihan. Matanya memerah. Ia pun bisa merasakan kesedihan bercampur penyesalan yang Rosalind rasakan. Siapa mereka? Apa kau mau bertemu dengan mereka? Kalau iya, aku akan dengan senang hati menemanimu, tawar Jevian yang merasa kalau sebenarnya Rosalind ingin sekali bertemu dengan orang-orang yang sudah ia sakiti dan meminta maaf pada mereka. Rosalind pun mengangkat wajahnya dan menatap retina Jevian. Benarkah? Apa kau tidak keberatan? Jevian menggeleng, tapi ada syaratnya. Apa? Setelah segala urusanmu selesai, menikahlah denganku. Kau mau? Mata basah Rosalind mengerjap, namun bagai dihipnotis, Rosalind justru mengangguk. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan semua bebannya sekaligus membuka lembaran baru.
Sebab sejauh ia mengenal Jevian, ia adalah sosok laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun ia belum mencintai laki-laki itu, tapi tidak salahkan bila ia menjatuhkan pilihannya pada laki-laki itu. Melihat anggukan Rosalind, jelas saja membuat dada Jevian bergemuruh bahagia. Ia bahkan kembali menarik Rosalind ke dalam pelukannya dan mencium puncak kepalanya hingga berkali-kali. Sebagai ungkapan kebahagiaannya, Jevian pun sebenarnya masih ragu akan perasaan dirinya pada Rosalind. Tapi ia tak menampik kalau ia merasa bahagia dan nyaman saat bersama Rosalind. Ia ingin menikahi Rosalind bukan semata-mata karena keinginan sang anak, tapi ia sadar, ia membutuhkan Rosalind. Kehadirannya seperti oase di padang gurun yang luas. Menyejukkan. Rosalind pun merasakan kenyamanan serupa saat berdekatan dengan Jevian dan Jeffrey. Apalagi seperti saat ini. Ketika Jevian memeluknya erat, Rosalind merasa gemuruh di hatinya mulai mereda. Meskipun sedu-sedannya masih terdengar, tapi ia sudah tidak menitikkan air mata lagi. Setelah merasa Rosalind sudah cukup tenang, Jevian pun merenggangkan pelukannya. Jevian dan Rosalind pun saling bertatapan dengan penuh arti. Melihat tatapan Jevian, entah mengapa Rosalind refleks menutup matanya. Melihat Rosalind seakan memberikan lampu hijau padanya, Jevian pun kian mengikis jarak dan mulai membenamkan bibirnya di bibir merah Rosalind. Mereka pun berpagutan mesra. Jika sebelumnya, Jevian lah yang memaksa memagut bibir Rosalind tanpa balasan, maka kali ini Rosalind akhirnya mulai membuka diri. Bahkan ia mulai membalas pagutan itu tak kalah mesra. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun saling melepaskan diri. Keduanya sama-sama tersenyum. Mungkin karena Rosalind yang sudah mulai membuka diri, ia pun bisa tersenyum dengan ringan di hadapan Jevian. Selin, kalau boleh tahu, siapa keluarga yang kau sebut tadi? Bukankah kau ingin bertemu dengan mereka jadi aku pun harus tahu siapa mereka kan? Tanya Jevian yang sebenarnya sudah sejak tadi penasaran siapa keluarga yang begitu baik hati itu. Padahal mereka hampir terbunuh, tapi mereka masih bisa memaafkan kesalahan Rosalind. Rosalind menelan ludahnya kasar. Tapi apa yang Jevian katakan tadi benar. Sudah sewajarnya Jevian tahu siapa orang yang telah ia sakiti itu. Mereka adalah Nyonya Delena Sanchez, dan menantunya, Senina. Jevian menegang kaku dengan mata terbelalak. Apa yang barusan ia dengar itu bagaikan sambaran petir di hari yang cerah. Matanya sampai mengerjap beberapa kali, berharap apa yang ia dengar ini merupakan sebuah kesalahan. Apa yang kau bilang tadi? Delena Sanchez dan Senina. Apa mereka ibu dan istri dari Rainero? Benar. Tanya Jevian mencoba memastikan kalau yang Rosalind sebut itu bukanlah mereka. Yas, kau benar. Apa kau mengenal mereka? Tanya Rosalind dengan mata membulat. Jevian mengangguk patah-patah. Lalu ia berdiri dan beranjak dengan langkah lunglai sambil berkata, dia, sahabatku. Mata Rosalind terbelalak sempurna. Ia tidak pernah tahu kalau Jevian merupakan salah satu sahabat Rainero. Sebab yang ia tahu, sahabat dekat Rainero hanyalah Axton. Mungkin karena Jevian tinggal di negara berbeda dan jarang berjumpa, jadi ia tidak tahu perihal Jevian. Jevian membaringkan tubuhnya dengan posisi meringkuk membelakangi Rosalind. Lalu ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya mendadak pening, ia bingung harus bersikap bagaimana. Apalagi setelah mengetahui orang yang dicelakai Rosalind adalah ibu Rainero dan istrinya. Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Jevian bingung. Ia terlalu banyak berhutang budi pada Rainero. Ia juga baru mengetahui dari investigator swasta sewaannya kalau Rainero lah yang membantunya menekan perusahaan-perusahaan rekanan T-Company sehingga akhirnya T-Company mengalami pilot. Mereka mengajak asisten pribadi Tobey bekerja sama, asisten pribadi Tobey yang sudah sejak lama sakit hati atas sikap Tobey yang semena-mena membuatnya rela berkhianat dan bergabung membantu Rainero menunjukkan bukti-bukti kejahatannya. Tanpa basa-basi, tanpa banyak kata, tanpa banyak bicara apalagi mengumbar janji, Rainero membantunya tanpa mengharap pamrih sedikit pun. Bahkan hingga sekarang Rainero bersikap seolah-olah tidak tahu. Ia membantunya dalam diam, senyap, namun pergerakannya semua benar-benar luar biasa.
Jevian meremas rambutnya yang tertutup selimut. Ia bingung, bagaimana ia bisa menyampaikan pada Rainero kalau ia ingin menikahi Rosalind. Sementara Rosalind sudah pernah melakukan hal yang sungguh di luar dugaan. Apa tanggapan mereka? Bagaimana kalau mereka merasa dikhianati karena ia yang sudah dibantu justru mau menikahi wanita yang hampir melenyapkan nyawa ibu dan istrinya yang tengah mengandung? Jevian ingat. Waktu itu memang Axton pernah menghubunginya dan mengabarkan tentang percobaan pembunuhan yang menimpa nyonya besar dan nyonya muda keluarga Sanchez itu. Ia tahu betapa Rainero marah dan frustasi karena hampir saja kehilangan nyawa anak dan istrinya. Rainero begitu mencintai Senina, ia pasti begitu marah pada pelaku yang sudah hampir melenyapkan nyawa orang-orang yang ia cintai. Namun yang tidak pernah ia duga, perempuan itu adalah Rosalind. Ia sudah terlanjur jatuh hati pada perempuan itu. Ia tidak pernah tahu di balik sikap dingin, tapi lembut terhadap Jeffrey itu terpendam sifat yang tidak terduga. Jevian paham, Rosalind melakukan itu karena termakan omongan paman yang ternyata merupakan ayah biologisnya sendiri. Tapi tetap saja, fakta ini cukup mengguncangnya. Bagaimana kalau Rainero kecewa? Bagaimana kalau Rainero yang selama ini selalu baik padanya justru berbalik membencinya? Dan bagaimana kalau hal ini berpengaruh pada kerjasamanya dengan Atmark Investments? Bagaimanapun Adisti adalah sahabat Senina. Ia pun bisa kemari karena Senina. Bisa saja mereka semua jadi kecewa dan menarik kerjasama mereka. Jevian benar-benar bingung. Bahkan hingga dini hari pun, Jevian tak kunjung bisa memejamkan matanya. Karena terlalu sesak terkurung di balik selimut, Jevian pun menyibak selimutnya. Lalu pandangannya ia arahkan ke sofa, ternyata Rosalind masih duduk di tempat yang sama. Sama sepertinya, ia pun tidak bisa tidur. Melihat reaksi Jevian, membuat Rosalind berkecil hati. Ia paham, pasti Jevian kebingungan saat ini. Apalagi ternyata Rainero adalah sahabat Jevian. Mengapa dunia kecil sekali? Aku sudah berlari sejauh ini, tapi kenapa orang-orang terdekatku saat ini pun ternyata memiliki hubungan dengan mereka? Gumam Rosalind pelan nyaris berbisik. Rosalind yang tadi merasa senang karena Jevian bersedia menjadi jembatan penghubung untuk dirinya meminta maaf pada Delena dan keluarganya kini justru merasa kehilangan keyakinan. Ia tahu, ini berat. Jevian pasti khawatir mengecewakan sahabatnya sendiri karena berniat menikahi dirinya yang pernah nyaris melenyapkan nyawa orang-orang terdekat sahabatnya. Namun Rosalind mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Ia hanya bisa berpasrah bila mana Jevian membatalkan niatnya mempertemukan dirinya dengan keluarga Rainero pun membatalkan niatnya menikahinya. Ingin rasanya Rosalind kembali pergi, menjauh dari mereka, tapi Rosalind melirik Jeffrey yang tertidur nyenyak, ia tak sanggup meninggalkan anak itu. Apalagi anak itu sedang dalam masa pemulihan. Kondisi perasaan yang tidak baik bisa mempengaruhi kesehatannya. Bagaimana kalau penyakitnya kambuh lagi? Bagaimana kalau jantungnya kembali bocor? Dokter memang meminta mereka berjaga-jaga sebab operasi itu belum tentu bertahan lama, kecuali Jeffrey melakukan transplantasi jantung. Namun untuk saat ini, Jeffrey belum bisa menjalani transplantasi jantung. Pun mereka juga belum menemukan pendonor untuk anak sekecil Jeffrey. Ternyata rasa khawatirnya terhadap Jeffrey lebih besar daripada ketakutannya tidak bisa meminta maaf pada keluarga Rainero dan gagal menikah dengan Jevian. Biarlah ia mengubur keinginan terpendamnya itu. Ia yakin, bila memang sudah saatnya, ia pasti akan kembali bertemu dengan Delena dan Senina. Pun kalaupun memang Jevian adalah jodohnya, mau sebesar apapun masalah menghadang, mereka pasti akan tetap menikah. Pagi ini suasana kamar rawat tampak berbeda. Hanya kicauan Jeffrey yang menjadi penyemarak di ruangan yang tidak begitu besar itu. Mommy dan Daddy bertengkar ya? Tanya Jeffrey saat melihat Jevian dan Rosalind saling diam-diaman. Bahkan mereka seakan saling menghindari satu sama lain. Jevian tersenyum sambil berjalan menuju berangkar Jeffrey, tidak kok. Mungkin Mommy sedang sariawan saja, kalau Daddy sedang sibuk sebab Daddy harus ke kantor pagi ini juga. Kau ingin ke kantor? Dengan keadaan seperti ini. Sela Rosalind tiba-tiba. Jevian tersenyum tipis seraya mengangguk,
ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kalau Madsen ada, mungkin aku bisa beristirahat. Tapi kau tahu sendiri kan bagaimana keadaannya. Rosalind mengangguk, tapi apa tidak bisa ditunda setidaknya sampai beberapa hari? Kau belum benar-benar pulih. Bagaimana kalau aku baik-baik saja? Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Meskipun saat ini Jevian sedang bimbang harus melakukan apa, tapi ia tidak bisa bersikap dingin pada Rosalind. Ia bukan karena marah atau kecewa. Ia hanya sedang bingung, harus melakukan apa. Namun ia sudah berjanji untuk membantu Rosalind, jadi tak mungkin baginya untuk mengingkari. Rosalind terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Jika Jevian sudah bersikukuh, ia tak mungkin bisa melarangnya lagi. Oh ya Selin, untuk masalah yang semalam, maaf karena aku tiba-tiba bersikap seperti itu. Aku paham. Tak perlu kau terlalu pikirkan. Aku tidak akan memaksa. Kalau kau bisa melakukannya, aku akan sangat bersyukur dan berterima kasih padamu, tapi kalau tidak, ya aku paham. Itu pasti berat bagimu, bukan? Rosalind mengulas senyum. Senyum yang sangat manis sekali. Sampai-sampai Jevian refleks menekan dadanya yang bergemuruh. Melihat senyum manis Rosalind, entah mengapa Jevian seperti mendapatkan suntikan tenaga dan semangat baru. Aku tidak akan menarik ucapanku. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi aku akan berusaha, Jevian mengucapkan itu sambil menggenggam tangan Rosalind. Mereka terlalu terbawa suasana hingga melupakan ada bocah yang tengah memandang mereka dengan tatapan bingung. Mommy dan Daddy lagi bicara apa sih? Jeffrey tidak mengerti, celetuk Jeffrey tiba-tiba membuat keduanya kemudian menoleh ke arah Jeffrey. Ah, Mommy dan Daddy. Jeff, Daddy pergi dulu ya. Potong Jevian cepat. Ia lalu segera mengecup kening Jeffrey. Setelahnya, ia segera beranjak hendak keluar. Saat sudah berada di samping Rosalind, dengan cepat Jevian juga mengecup kening Rosalind membuat perempuan itu menegang kaku di tempatnya dengan pipi yang bersemu merah. Sementara itu, Jeffrey justru sibuk bersorak girang melihat ayahnya mencium kening pengasuhnya.